Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Politik Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas khilafah, yaitu pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan pembahasan tentang filsafat politik yang ada pada khilafah ya. Kita tidak akan membahas teori politiknya, tapi kita hanya akan membahas sejarahnya. Jadi kita akan membahas tentang fakta-faktanya dulu nanti terkait dengan nilai-nilai dari teori politik dan juga filsafat politik Islam dari sistem khilafah ini nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri, yang pada sesi tersebut kita akan membahas berbagai macam isunya, isu-isu filsafat politik yang terkait dengan seluruh apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan politik pada masa Yunani dan juga politik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga politik yang terjadi masa pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadinya Saqifah Bani Sa'idah, kepemimpinan atas umat Islam dipegang oleh mereka yang disebut sebagai khalifah. Khalifah ini adalah kependekan dari Khalifatul Rasulillah, yang artinya adalah pengganti Rasulullah, pemimpin pengganti Rasulullah dalam hal kepemimpinan atas umat. Dan sistemnya dikenal dengan sistem khilafah. Ada dua fase penting yang dilalui umat Islam dengan sistem khalifah itu, yaitu era Khulafaur Rasyidin dan era dinasti-dinasti atau era monarki, yang juga di dinasti-dinasti era monarki tersebut mereka menyebut dirinya sebagai khalifah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar, 632 sampai 634, berkuasa selama 2 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada masa yang singkat itu, Abu Bakar disibukkan dengan upaya menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang enggan mengakui pemerintahannya. Ini dari sisi politik ya. Masalah-masalah yang lain banyak yang dihadapi oleh Abu Bakar, akan tetapi dari sisi politik ada permasalahan sejumlah suku yang menyatakan tidak mengakui gitu pemerintahan Abu Bakar. Dan Abu Bakar meninggal karena sakit. Ia sempat membuat surat wasiat, isinya adalah penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, 634 sampai 644, jadi kurang lebih berkuasa selama 10 tahun. Umar adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam. Pengangkatan Umar bukan berdasarkan konsensus sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan, melainkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Umar memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644. Masa jabatan Umar berakhir dengan kematian. Jadi Umar ini tewas setelah mendapatkan luka parah karena sabetan pedang. Tapi bukan dalam perang ya. Jadi beliau saat itu sedang di masjid, dan kemudian ketika dia berada di toilet, kemudian dia mendapatkan serangan dan akhirnya meninggal. Dalam keadaan sakit itu, setelah terkena sabetan pedang itu, Umar sempat menunjuk 6 orang dewan formatur dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Dengan aturan pemilihan yang ditetapkan oleh Umar sendiri. Jadi Umar menunjuk 6 orang dan Umar sendiri menetapkan aturan-aturannya, bagaimana caranya supaya bisa terpilih khalifah penggantinya. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Dan melalui proses pemilihan tersebut, ya prosesnya tadi disebutkan sebagai aturannya itu dibuat oleh Umar sendiri, maka terpilihlah Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun, 644 sampai 656. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam.
kekecewaan yang sangat meluas ya terhadap pemerintahannya. Kebijaksanaannya dianggap sangat nepotis. Ini bukan catatan sejarah yang dibuat oleh orang-orang Syiah ya, yang memang secara memang memiliki sikap kritis terhadap khalifah yang pertama, kedua, dan ketiga, tapi terkait dengan bahwa eh, di masa pemerintahan Utsman itu terjadi gitu, nepotisme yang merajalela, itu merupakan kesepakatan sejarah. Jadi semua sejarawan Sunni pun mengatakan seperti itu. Tidak ada yang tidak mengatakan seperti itu, gitu. Karena memang faktanya kan setelah itu puncak dari kemarahan kaum muslimin itu diekspresikan dalam bentuk pengepungan yang dilakukan terhadap rumah Utsman. Ini adalah catatan sejarah, semua sepakat. Dan itu penyebabnya adalah ketidakpuasan rakyat terhadap Utsman karena nepotismenya itu. Rakyat yang marah akhirnya berhasil menerobos masuk dan membunuh Utsman. Kemudian khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung sekitar 5 tahun, Ali menghadapi berbagai pergolakan dan perang saudara. Perang Jamal melawan Aisyah, Zubair, dan Tolha, serta perang Siffin dan perang Nahrawan melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian mendirikan Bani Umayyah. Pada masa perang Siffin itu terjadi peristiwa tahkim yang kemudian melahirkan sekte ketiga, yaitu Khawarij. Pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, tahun 661 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ali menunjuk putranya Al-Hasan sebagai khalifah. Kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh Al-Hasan selama beberapa bulan, antara 6 sampai 8 bulan. Ada yang mengatakan 7 bulan. Dan ini menjadi polemik juga di antara orang-orang ahlu sunnah yang mengakui Khulafaur Rasyidin sebagai pemerintahan yang sah. Apakah Al-Hasan itu layak disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, dan artinya ada 5 Khulafaur Rasyidin, karena Al-Hasan juga menjadi khalifah secara resmi gitu, setelah Imam Ali terbunuh. Tapi kemudian baru setelah beberapa bulan, karena tekanan-tekanan politis, Imam Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada banyak yang mengatakan, para orang-orang Sunni sendiri yang mengatakan bahwa Al-Hasan ini adalah khalifah yang ke-5. Ini katanya sih dianggap sebagai kalau tanpa Al-Hasan sebagai khalifah yang ke-5, maka pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini tidak akan genap selama 30 tahun. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu, namanya juga Khulafaur Rasyidin itu katanya berasal, kalau Sunni meyakini itu berasal dari Rasulullah. Rasulullah sudah meramalkan bahwa sepeninggalnya akan ada pemerintahan yang bersih, yang baik, yang patut dicontoh, namanya Khulafaur Rasyidin, dan itu berlangsung selama 30 tahun. Kalau tidak disebut Al-Hasan, ini teks ya, jadi ini permasalahan teks hadis yang diakui oleh Sunni. Kalau Al-Hasan tidak dimasukkan sebagai khalifah yang ke-5, maka hanya 29 tahun. Wallahu alam, yang kita tidak akan membahas sampai ke permasalahan polemik teologi itu. Ini faktanya memang seperti itu, bahwa setelah Al-Hasan ditunjuk sebagai khalifah selama beberapa bulan, kemudian beliau menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak tahun 661 Masehi dimulailah sistem pemerintahan monarki dalam dunia Islam yang ditandai dengan berdirinya pemerintahan Bani Umayyah. Di khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebut monarki karena setelah itu pemerintahannya berputar-putar di antara para para keluarganya saja. Dan pemerintahan ini berlangsung sampai tahun 750 Masehi. Nah, itu berarti berlangsungnya pemerintahan ini adalah dari 661 sampai 750 ya. Jadi sekitar 89 tahunan.
atau 99 tahun berarti ya. Ya, 89 tahun. Oh ya, 90 tahun kalau menurut penanggalan Komariah, akan tetapi 89 tahun. Kalau berdasarkan pemerintahan berdasarkan kepada kalender Syamsiah, maaf ya. Ini tinggal dihitung saja ya kalau masalah ketepatan perhitung berapa tahun berkuasanya. Nah, di saat yang bersamaan pelarian setelah Bani Umayyah muncul Bani Abbasiyah yang mengkudeta Bani Umayyah tahun 750. Di saat yang bersamaan, pelarian dari Bani Umayyah berhasil mendirikan pemerintahan Bani Umayyah Barat di Andalusia, atau di kawasan Spanyol. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, muncul pemerintahan Fatimiyah di Mesir, Idrisiyah di Tunis, Qaramitah di Jazirah Arab, Khawarizmi di Asia Tengah, serta Ayyubiyah dan Mamluk atau Mamalik di Mesir. Saat Abbasiyah berkuasa itu juga, Baghdad secara de facto sempat diperintah oleh Bani Buwayhi yang berasal dari Iran. Jadi sempat masa Abbasiyah yang berkuasa selama 508 tahun itu, ada fase-fase tertentu di mana secara de jure gitu, namanya adalah Khilafah Abbasiyah gitu. Akan tetapi yang berkuasanya itu bukan orang-orang Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah hanya berkuasa hanya sebagai simbol saja, sementara yang berkuasanya sempat dari Bani Buwayhi dari Iran, atau di istilahnya juga Buyid. Buwayhi ini nama lainnya. Ada juga Bani Seljuk atau Salajikoh dari Turki. Nah, setelah Abbasiyah hancur, muncul juga dinasti Ilkhanat dan Timurian di sekitar kawasan Iran dan Irak. Lalu ada Safawiyah yang berkuasa di Iran, ada Mogul di India, dan dinasti Utsmani atau dinasti Ottoman dari Turki. Dinasti-dinasti itu tidak akur satu sama lain. Ya, jadi mereka sama-sama menyatakan diri sebagai penguasa, sebagai khalifah, sebagai khilafah gitu pemerintahannya, dan mereka lah sebagai pelanjut kekuasaan Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara sama mereka saling berperang, betul-betul saling berperang. Walaupun tidak perang terus-menerus ya, dalam beberapa hal mereka dalam beberapa waktu saja mereka itu berperang satu sama lain. Nah, ini isu perang salib perlu disampaikan ini karena merupakan salah satu titik penting dalam sejarah politik Islam, karena sampai sekarang perang tersebut masih sering disebut-sebut dalam politik internasional Islam. Ketika menyebut nama Islam itu di dunia internasional sering disebut-sebut nama perang salib. Isu ini dimunculkan baik dari orang-orang Islam ataupun orang-orang Barat. Ya. Penguasa Amerika misalnya beberapa presidennya menyebut-nyebut Crusade War. Bahkan misalnya Paus juga pernah ada yang menyebut-nyebut Crusade War. Di kalangan kaum muslimin juga ada sering ya, kita dengan sangat mudah menemukan bagaimana perang salib ini sering disebut-sebut. Perang ini dipicu oleh pembatasan kebebasan berziarah atas Baitul Maqdis, yang merupakan tempat lahirnya Yesus dalam kepercayaan orang-orang Nasrani. Pembatasan ini diberlakukan oleh penguasa Seljuk atau Salajikoh. Salajikoh itu siapa? Salajikoh itu adalah salah satu fase di Bani Abbasiyah, di mana mereka berkuasa secara de facto, tapi secara de jure namanya adalah Abbasiyah. Jadi kalau berperang itu siapa yang pemicunya? Pemicunya adalah pembatasan kebebasan berziarah. Yang melakukannya siapa? Yang mengatasnamakannya adalah Salajikoh. Jadi dan pada tahun 1095 Paus Urbanus II menyerukan umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci dalam rangka memperoleh kembali keleluasan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Islam dari Bani Seljuk. Sebelumnya, ketika Palestina berada di bawah kendali penguasa Fatimiyah, toleransi yang sangat tinggi ditunjukkan oleh dinasti Fatimiyah. Jadi ketika Islamnya adalah dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, itu tidak ada gitu yang namanya perselisihan di antara Kristen dan Islam.
Fatimiyah memberlakukan toleransi yang sangat tinggi. Sebagai tempat lahirnya banyak agama, Palestina memang menjadi tempat suci untuk 3 agama, yaitu agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Akan tetapi, ketika Palestina direbut oleh Seljuk, penguasa baru itu memberlakukan larangan berziarah kepada orang Kristen. Itulah yang memicu kegeraman orang-orang Kristen. Maka berkobarlah perang salib satu, tentara yang menggunakan simbol salib ini, dan karena itu disebut tentara salib, memperoleh kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya pada tahun 1099 mereka berhasil menduduki Baitul Maqdis. Selama sekitar 45 tahun, tentara salib mampu terus bercokol di sejumlah kawasan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Mamluk yang kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir setelah menumbangkan dinasti Fatimiyah. Perhatikan ya bahwa Ayyubiyah itu adalah Mamluk. Mamluk itu sendiri adalah pecahan dari Abbasiyah, dari Seljuk. Gitu ya. Mereka memisahkan diri, mendirikan kekuasaan tersendiri, dan caranya adalah dengan mengalahkan Fatimiyah, gitu. Betul-betul Fatimiyah itu ditumbangkan. Dan disebutkan bahwa terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin oleh tentara Ayyubiyah. Nah, ketika sudah berhasil menguasai Mesir, mereka kemudian mengobarkan perang dalam rangka merebut kembali Yerusalem. Tahun 1187, pasukan Al-Ayyubi mampu mengusir penguasa Kristen di Yerusalem yang telah menguasai Palestina selama 88 tahun. Tentara salib lalu menyusun rencana serangan balasan. Tahun 1189 mereka berhasil merebut kawasan Akka, Suriah, akan tapi mereka gagal merebut Palestina. Tanggal 2 November 1192 dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin yang disebut dengan Sulhur Ramlah. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Palestina tetap berada di bawah kekuasaan pasukan Salahuddin, tapi orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Perang Salib 3, tentara salib kembali mencoba merebut Palestina, kali ini melalui Mesir dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Jadi Mesir kan banyak sekali, sampai sekarang itu jumlahnya sekitar 10 sampai 11 juta orang-orang Kristen Koptik, dan itu merupakan sekitar 9 atau 10% dari seluruh warga Kristen. Dulu lebih banyak lagi katanya. Nah, itu pada saat itu mereka menyerang lewat Mesir, tentara salib Eropa itu, dan minta bantuan kepada orang-orang Kristen Koptik. Tahun 1219, mereka berhasil menduduki Dimyat di Mesir, dinasti Ayyubiyah, dengan pasukan Kristen lalu membuat perjanjian isinya antara lain tentara salib melepaskan Dimyat, sedangkan Palestina diberikan kepada orang Kristen. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Frederick yang saat itu Raja Jerman yang memimpin perang salib ketiga menjamin keamanan kaum muslimin di Palestina. Tapi dalam perkembangan berikutnya Palestina dapat direbut kembali oleh tentara Islam dinasti Ayyubiyah, tapi bukan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi sudah wafat, digantikan oleh Malikus Saleh. Tahun 1247 mereka berhasil merebut kembali Palestina untuk selamanya. Maksudnya selama beberapa abad, sampai akhirnya sebagaimana kita ketahui, datanglah orang-orang Yahudi dan kemudian mendirikan negara Israel. Masa imperialisme kolonialisme Barat mengakhiri hampir semua dinasti Islam. Yang lainnya yang bisa tetap berdiri dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Satu-satunya dinasti yang masih bisa berdiri dengan cukup kuat adalah Turki Ottoman. Dinasti ini bahkan menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tahun 1918 ya. Kekalahan kelompok poros atau Axis, yaitu Jerman, Austria, Hongaria, Italia, dan Ottoman berdampak pada bubarnya Khilafah Ottoman dan digantikan oleh pemerintahan Republik Sekuler di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk. Nah, isu-isu filsafat politik, sekali lagi bahwa inilah yang nanti akan dibahas ya. Sekali lagi bahwa apa yang selama ini kita kemukakan itu hanyalah fakta-faktanya dulu, nanti kita akan bahas pada saatnya di sesi-sesi berikutnya. Ada beberapa isu filsafat politik yang muncul, sebagiannya itu merupakan isu yang sama, itu punya irisan dengan beberapa masalah yang lain yang sudah pernah kita kemukakan. Apa itu? Misalnya masalah legitimasi kekuasaan. Apakah memang legal? Apakah memang legitimated yang namanya khilafah itu? Yang mana gitu? Semuanya kah legitimated gitu? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian juga tentang tujuan kekuasaan, bagaimana secara filosofis mereka punya tujuan seperti apa dan apakah memang tujuan itu bisa dibenarkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah masalah etika politik tentang kebaikan dan keburukan dalam bernegara. Ada kasus perang antar agama, ada ekspansi teritorial kekuasaan yang dilakukan sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali zaman Ali ya, Ali tidak pernah melaksanakan ekspansi.
dan kemudian juga pada masa dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.